Padahal sampai sekarang forum kripto itu ada, kagak ada yang ke scam. Iya, Semua orang bisa masuk asal berumur. Terus di situ nggak bisa share link juga, jadi orang share airdrop dan segala macamnya yang ditakuti itu nggak bisa. Ada referral buat dapat Referral gitu. bonus. Emang murni buat belajar karena dunia matanya tertuju ke cryptocurrency. Jadi apa salahnya gitu kita pelajari teknologinya, pelajari how it works. Malah digoreng-goreng gitu. Tidak ada pernah aku dan gengku ya, Jaya, melakukan provokasi seperti itu. Nyuruh orang buat chat ke streamer lain, nggak ada lah. Kayak Gue tuh sekarang fokus gue tuh udah hidup dengan damai, membangun apa yang gue bangun bareng teman-teman gue. Udah kita berputar di lingkungan kita saja. Setuju. Kenapa diadu-aduin ini, adu-aduin itu? Yang paling gue passionate untuk bangun sekarang motion email lah. Motion email ya. Di situ adalah tempat gue merealisasikan mimpi dan juga kebahagiaan untuk banyak orang. 2024 ada dong. 2024 ada lagi aku Agnes dan tim lagi memasak enggak. buat 2024. Gua nggak bisa ngomong apa-apa hari ini teman-teman. Dimana podcast pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang super sangat spesial yang udah dari setahun 2 tahun lalu mungkin gua tunggu untuk datang ke Proskopi dan one and only Bang Winda Basudara. Wah, Thank you Lan, thank you, gue yang thank you dateng. thank you for inviting akhirnya ya. Finally, thank you for coming dan lu dengar belum tidur sekarang. Dengar belum tidur? Iya jujur-jujuran sih belum tidur. Demi ke Proskes. Wah, Demi ke luar Proskes, biasa. iya. Tapi nggak apa-apa, gue semangat dan gue siap ngobrol sama Siap Dilan ngobrol. di Proskes. Kita di Proskes mah nggak usah tegang-tegang, kayak ngobrol santai aja di Aman. Discord gitu kan, bareng borok-borok. Borok-borok, iya. Let's go Aduh, Lan. apa kabar Bang? Baik Lan, Dilan apa kabar? Baik banget. Kita terakhir ketemu berarti ya ada lah yang nongkrong bareng Nongkrong ya. bareng ada lah, nggak usah. Iya nongkrong bareng. Spesifik nih, harus dijelasin nih, ngapain. Nggak usah spesifik, cuma ya nongkrong bareng gitu. Ya. Tapi lebih tepatnya kalau ketemu yang benar-benar generalnya di Motion Ime ya. Motion Ime bisa dibilang Ya. begitu ya, Motion Ime 2003, benar. 2024 ada dong. 2004 ada, lagi aku, Agnes dan tim lagi memasak enggak. buat 2024. Cannot wait sih. Doain ya, doain. Iya. Dilan pasti gas, ikut Pasti lagi lah. dong, harus VIP datang lagi, dong. VIP. Amin, siap-siap. Thank you. Sama-sama. Nggak pernah ngelihat event sebesar itu, tapi ketika ada Motion Ime di 2024 ini lagi, bisa 2 kali ngeliat event itu lagi. Ya, harusnya sih lebih besar lah. Harusnya lebih besar? Harusnya. Tempatnya sama nggak? Tempatnya sama, tapi kita mau buka ini yang partisi yang ditutup kemarin kita mau buka. Dia lebih gede. Wah, jadi nggak ada partisi lagi tuh, lebih Ada. bebas. Kemarin tuh ada partisi merah tuh kalau Dilan notice ya, lebih gede pokoknya. Bocil absen bisa datang semua guys. Bisa lebih banyak. Kapasitasnya lebih banyak. Wah, udah siap diinterogasi nih? Siap, apa aja? Siap nih? Gua siap. Boleh lah. kalau Ngalir gitu. aja, Ngalir dulu. ya. Apa yang Dilan penasaran, ingin Boleh, tanyakan, monggo. Gua kaget ketika lu tiba-tiba main di suatu film. Oh, itu? Sebagai first actor gitu. Ya, oke. Itu gimana ceritanya di film Juki kan ya? Juki ya, Juki Harta Pola Monyet. Betul, itu jadi ketua monyet ya. Ya, sepuh monyet. Sapu monyet, Wukong, oke. Itu sebenarnya sih kerjaan ya Lan ya. Udah pasti kerjaan, diajak sama Mas Faza. Oke. Mas Faza tuh ininya, ya pembuatnya lah, pembuat Juki itu Maker lah. of Juki ya. Ya ditawarin kerja, terus aku berpikir kayak, ini kan dubbing ya. Aku juga kebetulan suka dubbing juga sih di channel utama ya. Jadi kan ada kayak teks-teks game-game bocil yang nggak ada dubbernya, teks doang. Kamu Ya, gua dubbingin ya, walaupun amatir ya. Dan terus gua pikir-pikir, kebanggaan juga lah, karena itu animasi Indonesia kan. Betul. Karena animasi Indonesia kan kurang terekspos ya. Nah, Juki ini salah satu animasi Indonesia yang cukup membuat gue bangga lah kalau gue masuk dalam project ini gitu. Keren soalnya maksudnya Betul. bisa ikut project animasi Indonesia gitu. Wah, luar Itu biasa sih sebenarnya. Pas gue denger sih, lu menghayati banget sih untuk menjadi monyet. Lumayan. Susah juga tuh, karena suaranya juga tuh sebenarnya bukan suara gue banget kan. Harus diserak-serakin gitu, ya gitu digituin. Tapi sebenarnya Tapi syukurnya lainnya dikit. bukan suara lu aja itu, dengan ada suara lu aja itu udah ciri khas sendiri sih sebenarnya. Nggak harus kayak lu ubah-ubah gitu. Kayak orang udah Iya denger, benar.
Gue pun di directnya seperti itu, jangan terlalu berubah, biar ada tetap ciri khas Winda Basudaranya. Udah Basudara. Iya, jadi gitu asal muasalnya lah, kenapa gue bisa ada di Project Juki. I see. Pas tag susah gak? Maksudnya kayak ada kendala lain mungkin dari waktu atau justru lancar jaya? Kebetulan itu kan lainnya nggak terlalu banyak ya dari Mas Fasanya ya. Pas take jadi nggak lama, bentar banget, kayak maksimal kayaknya 1,5 jam, 2 jam gitu. 1,5 jam tuh. Nggak ada masalah ya. Untuk dubbing suatu film besar loh, film full yang bakal masuk bioskop segitu sih. Betul. Dan uniknya itu rupanya film itu yang case lainnya itu udah di take 4 tahun lalu. Iya, jadi kan ada Coki, ada Tretan, Mas Tretan. Lama banget sih berarti. Rupanya itu kehenti project udah lama tahan COVID. Oh, tiba-tiba jadi ada satu toko lagi yang hitungannya lu tinggal. Hitungannya gua, bener. Mereka pilih gua. Ya, cocok sih, Iya, pas mereka sih. pilih gua buat ya sekalian juga biar memperkenalkan ke market aku ya Lan ya. Film Bocil-bocil, film animasi Indonesia. Ya mungkin pembahasannya lumayan berat ya. Kalau Juki kan pembahasannya bukan untuk anak kecil aja gitu, untuk orang dewasa pun kalau yang aku lihat masuk gitu. Betul, nah itu yang Juki 1. Nah Juki 2 ini Mas Faza sama tim ngerubah. Oh. Dirubah lebih ke family. Oh, Target audiensnya. ini audiensnya family ya. Family. Aku nonton yang satu. Petualangan ya, yang satu kan masih banyak jokes-jokes dewasa kan. Lumayan jokes dewasa iya. Nggak relate tuh bocil-bocil tuh. Nah ini lebih childish, dibikin lebih childish. Bukan childish, lebih keluarga lah. Ya, lebih family lah, PG-13 lah. PG-13, Ya. benar. Makanya pas banget ngajak Mang Winda kan, filmnya juga bisa cocok. Gitu. Betul Ih, sekali, Juki tuh ya. luar biasa ya. Dan by the way, lu punya gak sih kayak beberapa film favorit gitu yang lu pernah tonton selalu terngiang di kepala ya? Kan pasti ada ya kayak pas tamat atau pas endingnya tuh climax gitu yang Oke, kita masih ada, ingat. pasti ada. Apa nih, TV series atau film langsung tamat? Bebas. Bebas sih. Kalau anime ya, Attack on Titan gue cukup memorable lah. Kalau TV series Jepang, gue suka Alice in Borderland. Alice in Borderland ya. Itu salah satu TV series Jepang yang gue nonton dan gue cukup attach ya. Season terakhir udah nonton dong berarti yang banyak toko baru ya? Iya. Sama kalau film langsung tamat, banyak. Godfather, gue suka ya. film jadul. Film-film yang lumayan Film berat jadul ya. tuh ya, berat gue suka. Shawshank Redemption tuh. Banyak Yang sih Lan. memang lebih bukan action ya, yang story wise. Action juga. Action kalau action itu sekedar suka aja. Kayak aja ya. kayak Marvel Cinematic Universe suka. The Boys nonton? The Boys nonton? The Boys itu belum sempat, tapi pengen. Sekeren itu katanya. Gue cuma lihat highlightnya. Penasaran, gue lihat highlight di YouTube, wih gore banget, keren banget. Pas lihat highlight deg-degan nggak? Pas lihat apa? Nggak. Jadi The Boys itu, kalau lu udah nonton The Boys, itu pas ngeliat Marvel Cinematic Universe kayak superhero PG-13 banget. Oh iya. Karena jujur, gua gak mau spoiler apa-apa, Ya. tapi dari The Boys itu kita benar-benar dibuka pemikiran lain. Ya orang literally random people dikasih kekuatan sebesar itu, apakah iya setiap orang yang dikasih kekuatan langsung Akan berpikir, jadi baik, ya. iya aku akan menjadi superhero. Enggak. Kan nggak semua orang seperti itu kan. betul. Kalau Marvel kan selalu dikasih ya kecuali anti-hero beda ya. Kalau superhero-nya kan aku dapat kekuatan ini, aku harus nolong orang, aku harus responsibility kalau kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Tapi kan kalau misalnya di dunia asli gitu, Enggak selalu seperti itu. yang dikasih kekuatan jerk, Ya. ya dia bakal jadi super jerk gitu. Berjer, ya. Egonya bakal melampaui apapun gitu kan. Ya kita ngomongin kalau random people dikasih angka subscriber aja udah bisa berubah kan? Iya sih benar. Apalagi power yang gampang bunuh orang gitu. Ya, emang gue baca sinopsisnya sih begitu ya. Iya, itu yang kenapa gue suka banget The Boys. Iya. Tapi 5 season. 5 season baru nih, baru rilis juga kan yang Baru. terakhir. Lagi digoreng-goreng tuh, trailernya udah Final keluar. season. Boleh ditonton sih Ntar kalau gue nonton, kita coba tonton The Boys ya nanti ya. seru banget. Tapi gue udah banyak nonton highlight, I like ya. spoiler nih. Gak apa-apa lah. Kan tetep deg-degan nonton Halik. Iya. Dan di sini gua ngelihat lu tuh lagi grinding lagi untuk perihal Discord Motion email. Iya. Karena kan kita semua mungkin udah pada tahu Discord Motion email yang lama Iya, hangus dan kira-kira Mau tanya penyebabnya apa? udah pasti tahu gak sih kalau itu? Sampai sekarang kita belum tahu. Oh, belum.
Asumsi terbesarnya itu ya memang kesalahan kita ya, karena kita ngadain nobar dan yang nonton rame. Oh, Iya, nobarnya itu bisa entah apapun, bisa bola, bisa anime atau mungkin film. Jadi di Discord itu ada detection rupanya, namanya DMCA. Jadi kalau bot ya itu semacam bot, kalau yang nonton udah terlalu rame, botnya akan alert gitu. Ya. takutnya itu adalah sesuatu yang ilegal. Gitu. Betul. Sebenarnya sampai sekarang di Discord semua orang itu ada nobar-nobar begitu. Bahkan kita nih Dilan, gua, Kobo, Upi mau nobar bareng fine-fine aja. Banyak. Sebenarnya salah, tapi fine-fine aja, banyak yang melakukan. Cuma kalau udah terlalu rame itu udah diidentifikasi sebagai ilegal. Ilegal. Iya benar, gue pun mengakui itu kesalahan kita. Apalagi gue waktu nobar promo di story kan. Ya makanya. Sebenarnya kan itu kan niatnya sebenarnya untuk Indo-Pride, kita bareng-bareng mendukung Ya. Indonesia gitu, Betul. timnas Indonesia, tapi ya ada tulisannya Bang waktu kena take down. Nggak ada, makanya itu. Jadi belum tentu karena bola, bisa jadi karena yang lain. Jadi sampai sekarang memang benar Discord yang lama itu 600.000 member ya. 600.000 member. 600 banyak banget lan, buat Setiap Discord tuh hari. rame banget itu. Setiap intro, setiap main game, jangan lupa join Discord Motion ini. Bener. Itu kan adalah kerja keras Itu lu kerja Bang, keras banget sih, mempromosikan parah. Discord itu gitu. Kerja keras banget, ngegoreng-goreng itu hilang gitu Betul. aja. Ya, tapi kembali lagi, itu kemungkinan besar memang mungkin karena nobar, tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu ya. Karena apa? Karena memang kemungkinan bola sempat sih. kontak-kontak juga pihak terkait nggak ada Ya, ngaruh ke situ. nggak kan ada ya. respon. Tapi it's okay, karena kita sudah comeback juga ya. Comeback dan Discord Motion IME yang baru ini sudah berapa member itu? 220.000. 200? 20.000. Yang nggak akan mencapai 600.000 dengan waktu cepat sih. Tapi ya segini Tapi aja ya, udah balik lagi gitu. Udah termasuk terbesar juga Udah lah. Tuh guys, recover jangan lah. lupa ya joinin Discord Motion IME yang baru ya. Tapi jangan nobar. Kan nobar. Bahaya. Iya, sabung fandom aja. Dan pasti ini kan ada segmen movie-nya juga ya. Coba dong sapa dong anak-anak movie sama seluruh teman-teman Discord yang lain. Ada movie ada, diskusi movie ada. Diskusi movie ada juga ya. Luar biasa sih. Semua di satu Discord tuh ada forum ini gitu. Dan kepalanya benar-benar memainkan semuanya gitu. Kayak dari film, dari apapun gitu. Sampai terakhir ke kripto ya. Kripto juga ada, kripto. Masih sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Forum kripto masih ada. Ya, sebenarnya- Sempet digoreng tuh. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih, kayak bisa sharing-sharing apa yang naik, apa yang turun. Karena gue juga kan main kan, gue juga nge-tag Iya. gitu. Tapi kenapa sampai digoreng ya Bang? Oke. Jadi mungkin sebelum kenapa bisa digoreng, gua jelasin dulu apa yang kita lakukan di forum kripto itu. Boleh. Forum kripto itu yang aku bikin sama teman-teman ya, itu adalah forum yang terkurasi ya. Sudah kita taruh egg restricted, kita kasih mod buat jaga biar orang nggak pom-pom, ngefomoin orang, nge-FAT juga enggak. Jadi memang di situ emang tujuannya untuk edukasi, belajar tentang dari teknologinya sampai marketnya juga. Jadi gua pun sebagai yang kepala Discord-nya lah, gua pun jadi silent reader di sana. Gua pun mau belajar di sana. Bukan lu yang Bukannya ngasih gua ngepom-pom signal. signal, guys beli koin ini, nggak ada. Kalau kita mempromosikan koin tertentu, itu baru mungkin salah. boleh Nggak, di situ murni belajar buat orang-orang yang jelas sudah dewasa dan mau belajar lan. Lu pun di situ juga belajar. Bukan gue baca-baca anak-anak silent reader, masih ada kok sampai sekarang forumnya. Nah, kenapa digoreng kemarin? Selalu itu pasti dikait-kaitkan dengan viewer gua yang memang viewer gua kan campuran lah ya, ada yang bocil, ada yang remaja, ada yang dewasa pun banyak. Selalu mereka ini mengkait-kaitkan dengan yang viewer yang bocilnya. Viewer bocilnya katanya Nanti jadi ikutan FOMO. Ikutan FOMO terus SMP rungkat. mau beli Lambo gitu. Iya, karena kan emang lagi semua mata Indonesia pas gue bikin forum itu lagi ke akademi kan. Iya. Dan akademi kan mereka bawa brandingnya kan seperti itu gitu. Nah jadi ya gitu, ketakutan mereka begitu. Nah itu jadi senjata buat nge-cancel gua. Padahal sampai sekarang forum kripto itu ada, kagak ada yang ke scam. Ya, ke scam atau apa? Karena kan di sana sharing ini koin apa gitu atau ya lebih ke edukasi nyantai aja dan edukasi nyantai, sama-sama benar. belajar. Sama-sama belajar. Bukan edukasi yang memang Bang Winda tuh sebagai ketuanya yang ngasih tahu beli koin ini, beli koin ini. Ini signalnya kayak terus gini. berbayar, enggak gratis itu. Semua orang bisa masuk asal berumur
Terus di situ nggak bisa share link juga, jadi orang share airdrop dan segala macamnya yang ditakuti itu nggak bisa. Ada referral buat dapat Referral gitu. bonus. Emang murni buat belajar karena gua pun merasa emang dunia matanya tertuju ke cryptocurrency. Jadi apa salahnya gitu kita pelajari teknologinya, pelajari how it works. Malah digoreng-goreng gitu. Zaman sekarang aja game beberapa sudah game kripto juga gitu. Even game yang gue mainin bang, itu juga kan cryptocurrency. Cryptocurrency di Nightcrawl kan? Nightcrawl, iya. Jadi kita harus paham dan harus melek akan hal itu gitu. Betul, itu bahasa yang lebih tepat. Iya, untuk melek di sana tuh untuk jangan melek. kayak kita ada kripto, itu mas bohong. Bahkan kayak disangkut pautin kripto tuh judai. Iya, itu benar sampai disangkut pautin ke judai. Padahal dia belum pernah nyoba dan belum tahu gimana cara main kripto gitu. Begitu sih. Sepele sih itu, maksudnya gorengan itu sepele karena gua tahu yang gue bikin itu benar untuk edukasi. Ya buktinya sekarang aman-aman aja dan nggak ada yang laporan gue ketipu di sana. Ya nggak ada orang edukasi santai gratis juga masuk situ. Itu kan suatu forum kayak itu kan jadi kayak Kaskus forum Kaskus ya. Iya kan kayak thread dari Kaskus gitu loh. Nge-sharing agan-agan semua ya. Kurang lebih gitu benar. Yang versi barunya ya di Discord. Karena everything kalian bisa di situ gitu. Ya. Sharing dan ngeliatnya. Itu sih. Ya semoga udah aman lah ya. Aman banget. Udah masih jalan juga kok. Lagian apa-apa goreng kayak gitu ngapain sih yang kita cuma komunitas yang pengen ngobrol gitu kan. Dan selama gedein server Discord Motion IME, pengalaman bahagia ada gak sih atau pengalaman sedih gitu? Yang intinya berkesan boleh lah sih. Pengalaman bahagia atau pengalaman sedih? Pengalaman bahagia itu akhirnya Discord itu jadi kayak community hub ya. Kayak yang Dilan bilang tadi, Kaskus. Jadi salah satu pengalaman bahagia adalah ya waktu aku sempet mewadahi lah gathering kayak buka bersama sama Nobar. Gila itu rame banget tuh. Rame banget. Sama Nobar Indonesia. Itu kan akhirnya anak-anak Discord bisa ngumpul. Itu sih. Terus salah satu kebahagiaan juga yang di Discord sekarang banyak orang-orang contohnya ya dokter sama ahli medis itu mengabdi gitu. Secara gratis kita bikin forum konsultasi kesehatan secara gratis. Wah, itu keren banget. Makanya kan. Jadi kayak Halodoc tapi gratis gitu. Iya, jadi. Dan ini sukarela lah ya, mereka yang menawarkan diri ke aku. Jadi itu kan kayak kalau kita lagi ada sakit apa atau apa bisa nanya dalam chattingan. Itu sangat bagus loh. Gila, itu luar biasa banget. Itu ya yang aku harus kasih respect dan apresiasi ke mereka sih. Itu kan pengabdian mereka ke dokter-dokternya. Iya, dokter-dokternya, tenaga medisnya ke masyarakat gitu. Ke orang-orang yang di Discord itu secara gratis itu sih. Ada dokter hewan juga by the way, gratis juga. Vet. Gitu. Banyak sih hal-hal baik yang terjadi di Discord ini Lan. Terlepas dari orang-orang banyak yang goreng-goreng ya. Tapi kalau mau dilihat hal baiknya banyak. Itu mah hal kecil dibandingkan hal baiknya lah. Ya. Hal baiknya apa lagi gitu. Orang bilang Discord gua buat promosi. Itu kan kalau Discord kalian tahu Discord ada announcement. Mana ada tuh jualan barang gua di sana nggak ada. Gfin gitu. Winda top up kagak ada gua post. Announcement nggak ada. Announcement tuh mostly kita post kalau ada event-event community dari anak-anak kayak ada radio lah, apalah. Tapi hal wajar gak sih kalau wajar sih sebenarnya bisa promosi aja. Pun nama Discordnya Motion IME, tapi yang punya kan lo. Jadi lu mau share apapun yang lu lakukan atau yang lu kerjakan sebenarnya wajar. Itu kan rumah lu kan. Iya nggak apa-apa sebenarnya nggak ada salah juga. Server, kita gitu. Promo gitu. Ya tapi dengan lu tidak melakukan itu aja, itu udah next level gitu. Betul, tapi banyak orang goreng-goreng itu adalah bentuk kapitalisme gua. Ya Allah Lan, kapitalisme apa sih? Gua bingung ya. Gua mau nyari duit dari AdSense, gila cukup, bersyukur banget. Ya ngomongin AdSense ya, kita kayaknya move on nih. Move on aja ya next ya. Ini Discord kayaknya udah bagus sekali gitu. Udah positif, apa lagi yang harus dibahas? Senang. Gua kesenangan gua kalau orang tanya karena makin ramai makin gua senang. Iyalah. Gitu, bahagia aja bisa mewadahi komunitas gitu. Dan banyak yang memang di Discord itu juga bisa ketemu relasi baru, teman baru, dan apa ya? Sekarang kalau lu mau kenal sama orang, lu harus dari suatu komunitas grup Facebook gitu. Tapi grup Facebook kan hanya chat. Kalau Discord bisa suara langsung, bisa kenalan langsung, bahkan ya kalau mungkin udah lebih dekat bisa sama-sama video gitu. Betul. Tapi dalam tanda kurung ini nggak harus dilakukan di Discord gue doang. Di Discord siapapun. Discord Dilan, Discord Upi, Discord siapapun bisa. Ya
apa ya, untuk kayak nyari duit dari AdSense, bla 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 gitu. Intinya gue lihat ya, lu streaming, lu enjoy dengan apa yang lu lakukan di Brando Chill and Game sekarang, bukan RPG doang. Ya, saya lu udah main game lain. Itu lu bener-bener santai, grinding game-game yang lu mau gitu dengan lu yang ngobrol lebih ke storytelling kayak kemarin main Dynasty Warrior 8, nonton tuh. Dan di Brando, di Winda Basudara lu mainin game yang memang disukain bocil-bocil maupun yang lain gitu sampai belasan jam, 12 jam. Nggak buka Saweria. Masih aja ada yang goreng. Yang goreng? Iya. Siapa tuh? Mau bahas orang? Bukan bahas orang, maksud gua ada aja gitu yang goreng lu gitu. Dengan lu melakukan hal-hal biasa sebenarnya. Oh gitu. Iya, makanya itu ya, gue juga bingung. Pendapat lu gimana? Gue kan ngeliat juga dong, ada ngeliat dong pasti kan. Ada yang kadang media share juga kan, kalau gue sawernya gue buka nih. Oke. Ada yang media share tentang satu YouTuber goreng lu gitu. Iya. Fahri kan? Iya sih. Sebenarnya nggak ada masalah sama Fahri. Nggak ada kan? Jadi yang gue udah lihat yang terjadi adalah, wah ini di klip nih. Yang terjadi adalah gue udah lihat yang terjadi adalah itu bukan salah Fahri, bukan salah siapapun lah. Emang mungkin beliau lelah ya, Jambu lelah, capek, terus emang pembawaan jokesnya kan begitu. Oke. Ya, dan yang terjadi adalah ya di klip gitu. Di klip pas mungkin lagi nggak sengaja nyebut nama gitu. Betul ya. Ini juga di klip ntar ya. Dan tapi intinya aku personally tidak ada masalah sama sekali sama Fahri. Kita pun follow-followan di IG. Aku pun don't take it personal. Kalau aku mau minta maaf, baik. Aku minta maaf atas kelakuan viewerku yang seperti itu. Mungkin ada viewerku yang suka mancing-mancing atau apa. Tapi perlu diingat, tidak ada pernah aku dan gengku ya, Jaya, melakukan provokasi seperti itu. Nyuruh orang buat chat ke streamer lain, nggak ada lah. Kayak gue tuh sekarang fokus gue tuh udah hidup dengan damai, membangun apa yang gue bangun bareng teman-teman gue. Udah kita berputar di lingkungan kita saja. Setuju. Seperti itu. Dan ini perlu diingat juga, mungkin ini buat teman-teman streamer lain. Jadi pada waktu dulu lah, gue awal-awal streamer itu streaming, main game yang contohnya Bang Kibo ya. Bang Kibo main GTA, terus gua nyusul main GTA. Atau Kibo kalau masih ingat. Yang main Mobile Legends. Ya itu ya salah satu inspirasiku tuh. Pasti kan ada aja viewer yang bilang, ikut-ikutin Bang Kibo gitu. Terus emang ya kita sebagai kreator masa mau ditanggapi, kita harus diam aja. Cuma bisa harus diam aja gitu. Bukan salah Bang Kibo, enggak. Maksudnya gua mau ngasih tahu kita sebagai streamer harus berusaha sabar. Dan nge-guide viewer juga biar nggak sabar, itu, kan? Iya sabar dalam menanggapi komen. Bahkan pada saat-saat tertentu dulu, game gue sama Bang Regi kan kurang lebih sama ya. Gue main duluan, terus Bang Regi ada yang main setelah gue. Gue yang dibilang, dasar kamu ikut-ikutin Bang Regi. Terus gue bisa apa? Gue bilang, enak aja lu. Enak aja, orang gue lebih duluan dari Bang Regi, masa gue tanggapi begitu? Yang ada kegoreng kan? Maksud gue ya itu, ya. Jadi emang mungkin Fahri pada waktu itu lagi capek, ke-trigger. Memang baiknya tidak ditanggapi hal-hal seperti itu, begitu. Iya. Tapi sekali lagi, no problem at all. Kita baik-baik aja, kita follow-followan di IG gitu. Ya, emang viewernya suka kegoreng nih. Ya, sebenarnya jadi kayak yang mau gue bahas juga bukan sekedar streamer ya sih. Kayak ini kan lagi rame nih. Apa tuh? Bocil Jaya Esport versus Bocil Bala-Bala. Itu sebenarnya yang bikin ini terjadi ya sih. Tahu padahal gue ngapa-ngapain loh. Iya kan, padahal gak ada peperangan atau apa. Diadu-adu gitu, ya udah, aduh. Stop lah gitu. Gue ya itu yang tadi gue bilang lah, gue tuh pengen berdamai dengan anak-anak gue, membangun apa yang kita bangun bersama. Kenapa diadu-aduin ini, adu-aduin itu. Gua pun nggak pernah ada sulutan gitu, menyulut buat ke streamer siapapun, nggak pernah gue lan. Terus tiba-tiba sekarang di Instagram ada kayak battle streamer lagi. Iya. Tahu kan Bang? Di Instagram battle streamer. Iya. Lu pasti nggak tahu juga Pak. Dia bikin kayak battle streamer, ada kayak Upi lawan gua. Oh itu dunia game ya? Iya. Itu juga sekarang kan jadi sambung anjir, sambung streamer anjir. Disambung coy. Iya.
Itu makin bahaya nggak sih? Karena ntar finalnya lu lawan Dean. Bisa juga nyari engagement ya. Bisa juga lu. Itu nggak ngomong ke kita kan? Enggak sih, gue nggak dapet info. Iya kan? Dia Ya. bikin kayak gitu, keren juga. Ya, apapun itu gue mohon banget sih ya, udahlah jangan adu-adu domba gue sama siapa lah. Ya, dengan adanya itu Gua pengen- semakin nanti Pengen berdamai aja udah. makin kena goreng juga masalahnya. Aduh. Ya gitu yang terjadi ya. Iya, itu yang terjadi lah. Tapi yang perlu di garis bawah ya, me and Jambu, Guava, Fahri, Tuh udah kayak baca Clipper. we are friend. Nggak ada Kita semua teman. apa-apa lah, iya. Dan apa namanya, gua ngeliat tuh kemarin streaming game 12 jam langsung. Itu game apa bang? Oh itu ya game viral di TikTok. Game viral di TikTok 12 Iya, jam 12 langsung lu jam, streaming. benar. Gue liat Itu sebenarnya bagian dari gua strategi algoritma juga. Malah gua live 12 jam digoreng lagi. Ini mau yang ini ya, mau membuktikan ke ini. Membuktikan. Apa sih bocil-bocil dalam hati gua lan? Kagak ada sama sekali lan. Gak ada pembuktian sama sekali nggak ada. Jadi yang terjadi adalah emang gamenya susah. emang gamenya susah. Gamenya susah. Terus dalam hati gua adalah gua nggak pernah bikin archive di atas 10 jam. Oh, Ya, belum pernah ada kayak streaming yang memang di atas 10 jam. di atas 10 jam pas publish gitu ya? Betul. Jadi gua mau bikin rekor sehingga secara strategi gua itu bakal digoreng di TikTok viral gitu. Berarti kan lu berarti emang itu Merencanakan tapi Merencanakan itu juga. setelah gua bablas kesusahan di 5 jam, 6 jam. Dalam hati gua anjir ini susah banget. Udahlah tanggung bablas lah bikin rekor baru gitu. baru. Tapi kenapa ngepas banget situasinya sama yang sebelumnya perihal angkanya 12 jam juga? Karena gini, setahu gua di YouTube itu dia nggak bisa mengarchive video di atas 12 jam. Betul. Kalau udah 12 jam dia nggak bisa jadi Ke replay. Iya. Karena gua pernah melakukan live 24 jam lang. Mungkin lu nggak tahu. Tahu yang lu charity kan? Bukan sebelum charity. Kalau charity itu gua udah tahu cara kerja YouTube. Sebelum charity itu gua pernah main Bahasa 2 24 jam, satu stream. Lu tapi tidur, ada tidurnya. Enggak, sumpah sama sekali enggak. 24 jam lu nggak tidur? Hardcore itu gua. Iya. Itu gua lakukan buat latihan charity. Oh. Gitu, latihan charity. 24 jam ada di Tapi studio sayangnya ada. Hilang. Iya. Makanya. Kalau bisa lebih dari 12 jam menurut gua bakal keren gak sih? Iya, jelas sih bangga sih. Bakalan terlalu lama mungkin ya. Jadi takut metadata-nya terlalu Nggak tahu besar YouTube-nya emang nggak kasih di atas 12 jam. That's why gue bikin 11 jam 48 menit tuh kalau nggak salah video itu. Mendekati 12 jam. 12 menit lagi tuh padahal Iya, ya 12 menit jam. lagi. Tapi sama sekali nggak ada keinginan untuk pembuktian ke viewer bahwa gua bisa ini bla 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 bla. Enggak. Lagi pula juga gua udah pernah 24 jam. Iya ngapain juga ya. Nggak ada. Emang itu. Pamer dulu dikit ya. Gua enggak itu canda. Gua emang mau bikin archive yang di atas 10 jam. Soalnya gua kayak ngelihat banyak banget clipper yang gua lihat itu komentarnya tuh ya udah banding-bandingin aja gitu. Dia Nggak, lu tau gua 24 jam nggak buka Saweria gitu. Yang ini serius banget sih lu jadi penonton gitu. Tapi ya udahlah, itu kan kita udah kita damai aja gitu. kita damai-damai tapi Iya, viewer damai-damai goreng-goreng aja. mulu Udah lah, gitu. kalian lah gitu. Kita mah damai-damai aja. Iya. Dan ya kita kayak cool down dikit ya. Udah tadi kopinya Bang Winda mana? Kita ngopi dulu Oh, lah iya. sebenarnya ngomong gitu udah banyak. Nah, pas banget nih ini kan karena syutingnya juga di Pros Coffee dan ini pertama kali Bang Winda ke Pros Coffee guys. Pertama kali. Setelah udah ada 3 cabang, Bang Winda datang ke cabang yang paling oke lah. Iya. Udah 3 cabang ya, gokil juga lu. Lang. Iya, lumayan lah. Di Citra Raya 1, yang Sandy nggak pernah datang. Padahal deket rumahnya. Sama di Grogol. Tapi Sandy kemarin udah datang. Sandy datang ke sini? Iya. Tapi ini mungkin gue udah nggak bakal ngeliat dari cue card ya. Ini kan kita udah bahas. Gue ada pertanyaan-pertanyaan sih dari Silakan, gue Bang. sendiri. Karena ya lu juga teman gue dan gue kenal lu udah lama banget. Iya, udah lama kita. Dan pertama kali gue nonton lu itu pas lu main God Hand sama Resident Evil 4. Resident Evil 4 sudah di remake. Ya. Kita bisa bisa dibilang kita bisa memainkannya lagi di versi baru dengan senang-senang. Tapi lu setuju gak sih kalau God Hand di remake bang? Setuju lah. Layak itu Gaten di remake. One of the best lah di PS2. Menurut gua dari story wise lucu, fun to watch. Epicnya ada tapi juga. gameplaynya itu Gameplaynya unik. unik ya. Gameplaynya emang seru sih Gaten sih. Tapi lu tahu faktanya God Hand kenapa perusahaannya bangkrut dan Nah itu gua nggak tahu. Kenapa tuh? jadi God Hand itu
kerjasama sama Capcom sebagai publisher-nya. Untuk developer-nya dia dari Clover Studio. Clover ya. Nah, Clover Studio itu tutup karena God Hand di saat itu sama IGN di review 3,8. Oh, gara-gara review. Iya, Itu 3,8. rendah banget. Di tahun yang sama ada game bayi-bayi nggak jelas gitu, game bayi ya, itu 7,8. Jadi God Hand kalah sama game bayi-bayi nggak jelas gitu. Iya. Sampai karena fanbase-nya sudah semakin dewasa, dulu kan masih kecil, semakin dewasa bikin konten ngejelek-jelekin IGN, nge-review God Hand sejelek itu, sampai terakhir di 2019 si IGN bikin konten terhadap minta maaf God Hand gua review ulang. Karena di saat itu yang review God Hand bukan gamer dan itu udah keluar dari IGN. Sampai klarifikasi bang seorang IGN. Komentarnya sebesar itu God Hand. Makanya kita berdua bisa rame kan main God Hand. Lu tamat 2,6 juta views. Waktu 5 tahun lalu, gue 7 tahun lalu, God Hand gue tamat, itu yang menyelamatkan channel gue dari kematian. Iya, rame banget tuh. 7 juta pas tamat. Paling rame Dilan sih God Hand. 7 tahun yang lalu, dan di situ, mau tahu gak Clover Studio jadi apa? Apa? Dia jadi developer dari game-game yang mungkin kita sekarang tahu. Nier Automata. Oh Nier Automata itu. Keren lah Nier Iya. Automata. Banyak banget game-game yang dia pegang sekarang. Oh, I see. Jadi ya, harus di remake. Harus lah, berarti project Nier Automata tuh bagus loh. Bagus. Sukses juga. Harusnya bisa sih, mereka punya resources-nya untuk remake God Hand. Dan kalau dari gua, lu ada gak sih game yang lu tunggu, Bang? Game yang gue tunggu? Sebenarnya sih cukup banyak ya. RE 9 nih, RE 9 gue RE nunggu. 9 ya. Kalau yang ini ya AAA latest gen ya, terus aduh sebenarnya banyak lah, sampai saking banyaknya gue lupa, harus kerimain lagi tuh sama Game Fest kemarin tuh. Apalagi ya? Monster Hunter lu nunggu yang baru? Iya dong, pasti dong. Wilds, gue semua. Wilds ya, Iya, Wilds. Wilds. Terus Gila ya Monster Hunter tuh. apalagi? Aduh banyak lah, sumpah lah. GTA 6 udah pasti. Pasti gue mainin itu. Itu udah pasti dong ya, GTA 6. Tuh gue yakin rame tuh channel gue main itu. Itu bukan rame lagi. Itu kayaknya gitu kan bisa doing anything ya. Senjata utama gue di channel utama tuh GTA. GTA 6. GTA series, gue tamatin semua soalnya GTA kan. Iya lah. Branding gue. San Andreas lu tamatin tanpa 100%, cheat. ya. 100% ya sempet ya? 100%, GTA 5 juga. Jadi ya gue sangat meng-expect dan menantikan GTA 6 pastinya. Tapi kan gue lihat sebulan ini lu belum ada game AAA ya? Belum ada sih. Nah, apa yang target next? Pengen dimainin di channel utama? Iya, channel utama. Apa ya AAA ya? Susah sih AAA masuk channel utama tuh susah lah. Udah Paling susah channel kedua. dibandingkan bocil simulator ya? Ya betul, simulator, horor sekarang meta banget di channel gue horor. Oh iya. Banyak banget tuh komen tuh. Bang, kapan bocil main game horor bocil gitu? Iya. Kata Tito. Iya. Oh, banyak banget. Tapi AAA belum, paling channel kedua, AAA gue masukin channel kedua. Berarti lu agak terpilih sekarang untuk AAA di channel utama. Betul, iya benar, segmented banget kalau AAA yang channel utama. Harus franchise yang gue rasa akan kena algoritma. Nah, kayak lu dulu sempat masih bisa kasih pilihan Assassin's Creed Valhalla atau Spider-Man, lu milih Spider-Man. Betul, Spider-Man AAA yang masih bisa masuk Udah juga. pasti semua orang kan yang tahu lah ya Spider-Man. Kalau Assassin's Creed, Harus. Bang ini apa bang? Pakai kapak. Harus benar-benar terkurasi lah kalau AAA di channel utama. Gitu. Oh, itu ya. Itulah pertanyaan dari gua sih. Tapi last question dari gua, target lu next-nya apa? Mungkin bikin usaha kah? Atau mungkin udah ada usaha yang berjalan selain dari streaming? Usaha sih sudah ada ya Lan ya. Usaha aku sama Agnes ada jual merch lah. Oh. Ya memang pendapatannya nggak besar-besar banget, tapi kan kayak sesuatu yang bikin seru hidup gitu. Tapi jujur, yang paling gua passionate untuk bangun sekarang motion email lah. Motion email ya. Di situ adalah tempat gue merealisasikan mimpi dan juga kebahagiaan untuk banyak orang. Gitu. Ada yang banyak yang tahu gak sih kayak arti nama motion email itu dapat dari mana? Motion email, jadi artinya sebenarnya motion imaginary ya. Tidak ada makna yang benar-benar impactful sebenarnya. Email itu imaginary. Iya. Email itu Jepang gitu loh. Nah, email imaginary. Awalnya kan itu produk yang hologram itu. Iya. Ya, produk hologram itu, tapi ya kita jadiin Discord. Ya udah kita ikut nama itu aja, belum ada arti yang benar-benar signifikan gitu. Udah lu patenin kan?
Udah. Wajib itu. Nanti bahaya itu kalau nggak dipatenin. Ya, festivalnya itu sih yang benar-benar membuat gua hidup lah, nyalain api lah. Kalau lu sendiri gimana? Api lu apa sekarang? Api gua mau punya perusahaan yang memang gue juga bisa involve jadi 2 orang di dalamnya. Jadi 2 orang maksudnya gimana? As a talent, as a company founder. Ya. Oke. Dan nextnya karena gue mungkin main game, gue mau publish game juga, bukan hanya main game. Seru tuh. Ya. Oke, I see. Karena gue ngulik orangnya dan rata-rata yang gue lihat dari game publisher itu nggak sedalam kita yang mainin gamenya gitu. Nah, gimana sih rasanya jadi publisher yang memang bakalan mainin gamenya dan ngerti gamenya juga gitu. Pasti kan kita udah tahu kesah para player kan. Gue pengen nyoba di situ gitu. Oke, ya menarik tuh ya. Itu api lu sekarang ya. Api gue lagi di situ. Lu pengen mengarah ke sana gitu. Ya, tapi untuk api di content creator masih dong. Kalau itu kayaknya itu udah nggak bisa hilang sih. Cuma mungkin untuk kayak ngejar views, ngejar angka lagi udah nggak. Kayak gue sekarang, gue streaming yang gue suka gitu. Gue bikin video yang gue suka. Udah di tahap itu sih. Dan lu bilang kan, lu pernah curhat waktu lu main MMORPG satu game itu. Gue harus nunggu gue punya income banyak banget. Gue udah settle, baru gue bisa main game apa yang gue suka, main story, nggak mikirin angka, nggak mikirin views. Gue bilang gitu? Iya. Untuk gua sendiri, pernah ya? Waktu di Brando Chill RPG. Oh mungkin gue lupa ya? Iya. Oh gue pernah bilang gitu ya? Iya. Nah tanggapan lu gimana? Nggak harus sebenarnya? Sebenarnya ya, lu ngejar sampai tahap apa? Apakah lu capek atau enggak kalau menurut gua gitu? Capek dalam tanda kutip gini ya, gua 2018 sampai 2021 gua nggak pernah bisa enjoy main game. Bahkan gua udah bukan bisa bilang diri gua gamer lagi gitu. Oke. Karena gua main game bener-bener karir. Iya. Main game karir. Tapi apakah pertanyaan gua, lu udah sampai ke tahap itu main game hanya untuk karir doang? Iya jelas sih. Udah? Iya udah. Karena kan dulunya lu hardcore. Ya dulunya hardcore. Iya sih, kayaknya iya. Emang gua nggak bisa memungkiri itu. Sekarang gua tidak ada game yang gue mainin untuk invest ke diri gue sendiri di saat gue tidak kerja. Kalau Upi kan ada tuh. Masih ada. Bang Regi pun ada. Lu jelas. Gue bukan ada lagi. Kalau gue sekarang emang ada kan. Udah banyak. Iya. Kalau lo tanya Agnes, semua game yang gue mainin itu atau gue pikirkan itu buat konten, buat bekerja. Gitu. Gue udah nggak ada waktu lagi lan buat invest main game untuk diri sendiri gitu. Sama sekali, satu pun. Apa udah mulai? Sempet kayak musiman, kayak kemarin ada Seal ya. Seal tuh gue sampai top up banyak banget, gue 200 juta anjir. Ya, tapi kayaknya 200 juta nggak berarti lah buat Dilan. Enggak. Dilan sampai MMA. Itu lumayan lah. Ya, Seal ya. Terus ada Game 7 ke Night Idol gitu. Udah tapi kayak berlalu begitu aja. Yang lu bener-bener nggak kompein ya? Apakah jiwa kompetitif lu dalam game tuh sudah mulai? Enggak, itu nggak padam. Kalau itu nggak padam? Kayak game-game challenge itu, kalau misalnya rilis, gue masih kompe. Gue pengen tamatin duluan gitu. Kayak yang ini nih, yang game bocil Dajjal itu tuh. 12 jam sih, ya. Iya, kayaknya yang mode tersulitnya gue duluan yang namatin. Soalnya gue upload tadi siang. Iya, gue kan dari 12 jam juga streaming kan, coba. Ada jiwa-jiwa kompe seperti itu, ada tapi tetap masih ada, cuma yang buat diri sendirinya. Oh, buat diri sendirinya, iya. Yang udah kayak Upi misalnya main RPG dia selesai stream buat diri dia sendiri di Switch, itu udah nggak bisa gue. Udah gue merasa rugi waktu gitu. Merasa rugi waktu? Iya. Berarti refreshing lu apa? Refreshing gue paling hal-hal simple kayak refleksologi, pijat kaki. Pijat kaki? Iya, serius. Gue malah terbalik, itu gue merasa buang waktu. Oh gitu? Kalau gue melakukan hal seperti itu gitu, kayak misalnya yang memang, gue kadang mikir kayak cukur rambut aja, aduh lama banget sih nih gitu loh. Gue bisa melakukan ini gitu. Susah untuk beda ya berarti ya? Impresentasikan otak gue. Gue merasa abis gue hard work gitu, abis gue push all in, push the limit, gue dapat satisfactory di situ, kepuasan. Dan mungkin itu adalah titik kepuasan itu adalah
bentuk santai gue, paham nggak? Jadi Klimaks efek gue lah, psikologi, orgasme gue gitu. Ngeliatin, iya ya, ngeliatin komentar ya, ngeliatin jumlah views yang mungkin Kasarnya begitu, bisa- melihat angka itu jadi ya. udah terbentuk begitu. I know that feel sih, ngeliatin angka ya. Bahkan Discord gue kesenangan gue kalau kalian pikir uang, enggak. Gue lihat membernya nambah itu jadi satisfactory buat gue. Bahkan jumlah Discord juga, kalau kita kan mungkin jumlah subscriber. Jumlah subscriber, jumlah AdSense, jumlah view. Iya. Jumlah Discord sekarang. Jumlah Discord tuh jadi kesenangan juga buat gue melihat Discordnya makin grow gitu. Ya emang aneh, makanya sulit Dia beda-beda sih, kayak gue dapat merah, gue sampai share di IG story. Itu Nah iya itu kan contohnya kayak begitulah. Iya, one of the best dalam hidup gue di tahun ini gitu. Tuh. Dan gue bisa mendapatkannya jauh lebih murah gitu, contoh hoki gitu. Ya. Ya hobinya juga beda-beda. Jadi walaupun untuk pekerjaan kan karena gue grind semua ini buat pekerjaan, tapi ya itu yang membuat gue merasa hidup. Setuju. Gitu. Setuju. Oh gitu. Begitu sih gue Lan. Target subscriber berapa? Jujur udah nggak ada, subscriber udah nggak ada. Ya. Stabil aja udah seneng. Yang penting yang nonton lah ya. Ya yang nonton stabil, udah nggak ada. Subscriber itu sekarang udah bonus gitu. Setuju. Bonus dari promo-promo Discord. Jadi kalau nggak ada Discord nggak akan sampai 13 juta Bang. Jadi gue 10 Ini foto juta. gini nih, foto. Wow, game baru udah ada forumnya sebanyak ini yang komen. Langsung join guys, coba lihat dalamnya. Hard selling banget, hard selling. Link di sini emailnya di bawah. Gue selalu lihat itu. Dia member Motion Email juga tuh. Dia apa? Video maker juga. Video maker. Ya, video maker. Kita masuk ke segmen cek fakta ya. Pertanyaan pertama, bener gak sih kalau Windah Basudara itu berulang kali pengen pensiun dari YouTube? Bukan pensiun, rehat mungkin. Dan udah terjadi juga. Rehat sebulan pernah. Yang 10 juta subs yang bikin 10 juta sub pernah. Iya Lalan burnout lah. Tapi pensiun ada tapi tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Ya mungkin aku berharap sih 35-36 around that number lah. Sekarang berapa emang? Aku udah settle gitu. Sekarang 32. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Harapanku ya. Janganlah, masa kehilangan lu di YouTube. Gue juga nggak terima ya bocil replay apalagi kan. Nggak ada yang absen lagi ntar bang. Ya, rehat lah ya. Lebih tepatnya rehat. Gitu. Dan yang kedua, bener nggak kalau zaman kecil dulu sering dibully? Kalau iya, kenapa sih sampai bisa dibully? SMP sih, SMP aja. SMP ya? SMP aja ya. Nggak tahu ya, SMP mungkin gue merasa kenapa ya? Merasa inferior ya bahasanya lebih tepatnya. Inferior. Merasa inferior. Terus nah itu sekolah swasta ya waktu itu ya. Agak memalukan juga kalau diceritain soalnya. Ya selemah itu gue gitu. Lemah dalam arti nggak berani membalas gitu. Harusnya kalau kita berani balas di awal-awal tuh kita nggak akan diperlakukan gitu terus. Bakal hati-hati pembulinya. Bakal hati-hati ya mungkin guanya kayak gitu-gitu aja. Jadinya ya terjadi terus karena mereka tahu nih orang inferior, bully terus. Tapi udah SMP aja sih. SMA udah enggak ya? SMA enggak. Ya, karena SMP kadang kita lagi nyari jati diri juga. Tapi jawabannya iya tadi. Menjawab pertanyaan iya. Apa tuh? Ya iya dibully. Dibully ya? SMP. Iya. Tapi gue yakin banyak yang lebih mengalami yang parah sih kalau namanya bullying ya. Gue nggak seberapa lah. Jadi stop bullying ya guys ya. Stop Dengerin guys ya. Dan pertanyaan selanjutnya. Benar nggak kalau Just No Limit ada inspirasi Windah Basudara fokus jadi YouTuber? Atau mungkin ada orang Salah lain? satunya. Tapi kalau gue harus jujur yang paling ada Regi, ada Dilan juga jujur-jujuran. Dilan salah satunya. Iya. Nonton Gaten lo ya? Hah? Nonton Gaten? Enggak, Dilan udah main Mobile Legends sama Free Fire waktu itu. Waktu gue mulai-mulai. Terus karena lu waktu itu emang ya salah satu pionir lah. Itu Dilan, Regi, Erpan Erpan ya? sama banyak sih sebenarnya. Upi juga? Upi salah satunya juga. Ya kalau gue bisa sebut 4 nama ya 4 nama itulah.
Jadi nggak cuma satu orang. Nggak cuma satu ya. Iya, malah kalau Bang Jess itu ya memang dia hebat sekali. Cuma gue pengen lebih terinspirasi yang main banyak game gitu sih. Sama yang banyak game bukan hanya satu ya. Betul. Dan last question. Bener gak? Seorang Winda Basudara sempat nangis pas mutusin gak lanjut kuliah. Mutusin nggak lanjut kuliah? Enggak sih. Enggak ya? Dari mana tuh info? Oh. Tapi ada rencana buat lanjut kuliah gak? Jujur nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Tas lu enak. Ya udahlah. Aduh. Udah gue nggak tahu lagi purpose-nya apa gitu. Dari ijazah yang kita dapatkan dari kuliah itu buat apa lagi gitu. Jadi enggak sih. Udah enggak ya? Enggak. Oke, itu dia fakta yang mungkin sudah dijawab semua sama Bang Winda ya. Beneran semuanya. Nggak ada yang di-cut kok guys. Nah. Oke, di last part adalah game sebelum kita ending. Jadi gue udah siapin 10 gulungan kertas. 10 gulungan Iya, kertas. ini adalah Scroll. Iya, Mini scroll. mini scroll. Apa tuh isinya lah? Komentar viewer Bang Winda Basudara dan pertanyaan. Jadi tinggal dijawab aja. Bisa ambil 5. Oh, ambil 5. Ambil 5 dari 10. Oke. Jatuh. Nah, udah yang jatuh deh ambil satu dah. Ambil 1, sisa 4 nih. 4 ya. Wih, dikocok dulu. Kocok dulu. Nah. 2. Tapi harus dijawab loh. Oke. Gampang. 5. Oke. Nah, kita taruh sini dulu ya. Ya. Oke, 5. Aku buka satu-satu ya. Ya, boleh dong. Bacain berarti. Boleh. Bang, Bang, inget gak titik nadir? Apa tuh nadir? Titik nadir ya atau lowest point. Oh, nadir tuh lowest point? Iya. Oh, baru tahu aku. Ingat gak titik nadir atau lowest point selama berkarir, gimana cara lewatinnya? Ini sebenarnya sering ya, sering ditanyain nih dari Richie Nathanael. Titik nadirku ya, itu aku baru tahu kosakata baru tuh. Nah, itu ada di KBBI sih harusnya. Ada, titik nadirku itu saat beli laptop terus rusak. Udah sering sih aku ceritain. Anjir. Laptop yang aku resign dari hotel, itu jadi senjata utamaku buat berkonten kan, terus rusak. Rusak, udah dibawa servis, mereka tidak bisa bantu gitu. Dan itu aku sedih, sampai nangis. Satu-satunya resource hitungannya. Resource, iya, sampai nangis ke nyokap tuh, ngutang kartu kredit nyokap. Sedih banget, soalnya lagi semangat-semangatnya, laptop rusak. Itu sih. Sama zaman-zaman sebelum kerja di hotel ya, nyari kerja tuh, bareng Agnes keliling Jakarta. Oh, sebelum kerja di hotel tuh udah kenal Kak Agnes juga ya? Ya, betul. Sebelum kerja di hotel udah kenal Agnes. Kita keliling Jakarta bareng pakai seragam putih ya. Kemeja hitam putih ya, itu sih. Buat ngirim CV. Seberat itu, naruh-naruh CV ya. Itu ya. Luar biasa. Terjawab ya, Richie Terjawab, Nathanael ya. Richie Nathanael. Panjang ceritanya, ntar aku ceritain deh di channel kedua. Wih, gas. Oke, kedua nih ya, Lan ya. Yang kedua. Bang, emang bener cinta banget sama Suikoden dan ikutin Kickstarter-nya Eiyuden Chronicles? Pertanyaan dari TRV. Lah. Lah. Ini cinta banget ya sama game itu. Ya, jadi orangnya depan kita nih. Nggak jelas tuh Tapi anjing. ya, cinta banget sama Suikoden, jelas, sangat. Itu bukan gimmick ya. Bukan gimmick nih, ini saya tatap nih mata orang yang nanya nih. Bukan gimmick dan Eiyuden Chronicles ya, itu spiritual successor gitu lah dari Suikoden. Ikut Kickstarter-nya, tapi yang udah dia setahu kok ada tiernya gitu kan. Nah, yang aku belum sanggup waktu itu yang mahal-mahal kayak Bang Radit gitu. Gitu. Jadi secinta itu sangat cinta. Itu yang mendefine aku lah masa kecilku, Suikoden. Suikoden ya. Terjawab ya, Mas Raffi ya. Next ya. Oke, 3 more. 3 lagi. Bang, apa yang dirasain setelah terkenal? Waduh, pertanyaan dari Bintang Romi Manurung ya. Jujur nih ya, terkenal itu tidak semenyenangkan itu sih. Ya. Tidak semenyenangkan itu. Contohnya kita harus sacrifice privacy. No privacy at all. No privacy at all. Tapi memang tujuan utamanya kan gua main game dapat duit udah. Iya.
Itu salah satu risk of pekerjaan yang Risk kita... pekerjaan. Iya. Jadi risk pekerjaannya buat dapat duit harus terkenal. Padahal awalnya nggak mau terkenal gitu. Iya, setuju. Awalnya tidak mau diidolakan, tidak mau yang namanya idolization gitu. Ya, jadi ada plus ada minus lah ya, Iya. bintang ya. Ada plus ada minus gitu. Sudah terjawab, Terjawab bintang ya. Oke. Oke, next. 2 lagi ya. Ya, two more. Bang, kapan lagi streaming di channel kedua lagi? Sering-sering ya, soalnya seneng lihat chill sambil ngobrol gitu, kata Putra Ferdino ya. Atau kayak yang dibilang Dilan tadi, Dilan pun seneng nonton channel kedua. Channel Iya. kedua aku ya. Nantilah ya, masih aktif kok, aku cukup aktif ya. Sangat aktif. Terakhir Cukup. main Dynasty Warrior 8 Extreme Betul, Legend. cukup aktif aku live di channel kedua untuk promo Discord. Jadi nanti live di channel kedua lagi ya, Putra ya, aman, kita ngobrol santai lagi. Bang, udah ada belum komunitas Dynasty Warrior? Udah Ada. ada dong, Three Kingdom. Raja Samkok. Bahas Three Kingdom ada. Oke, terjawab ya, Putra ya. Oke, next ya. Terakhir dari Raden Mas Rama. Bang, lebih milih berantem sama Mami Agnes atau sepi job? Ya nggak dua-duanya lah, kocak banget bikin pilihan ya. Itu Bikin pilihan dua-duanya mengerikan. Dua-duanya juga. jelek. Lebih milih berantem sama Mami Agnes atau rame job mungkin maksudnya. Sepi job bener ya? Iya, sepi Bener sih. Tapi dua-duanya jelek ya? Dua-duanya jelek. Kalau yang satunya rame job, Oh gini, berarti lebih milih berantem sama Mami Agnes atau sepi job, berarti kalau pilih satu, yang satu nggak terjadi Ya. gitu. nah, bingung. Berat. Berantem sama Mami Agnes sih. Iya, karena berantem sama Mami Agnes, berantemnya kita akhirnya rujuk lagi. Sehari damai. Sehari ya kan, damai. gitu. Itu kan hal wajar dari Harus relationship. wajar. Terus dapat job, udah makan bareng, akur lagi. Yoi. Belanja bareng, akur lagi. Bisa beli hadiah dari job itu. Iya, jadi ya mending berantem sama Mami Agnes daripada sepi job ya. Sepi job bisa berbulan-bulan loh. Berantem pagi sehari. Iya, bener. Pertanyaan 5 pertanyaan. sudah terjawab semua. Thank you banget Bang Wida, Mas Saudara sudah datang ke Proskes hari Thank you, Lang. ini. Thank you, pleasure Sampai ya. nggak tidur, gue juga seneng banget. Akhirnya bisa ngobrol. Ini gue udah gak ngantuk, seru ngobrolnya. Seru. Dulu sampai curhat gue tadi kan. Curhat off cam. Oke. Itu hanya eksklusif, hostnya doang yang tahu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi untuk mendengar curhatannya bisa langsung join Patreon gue di bawah. Jadi off the record. Jangan dong. Jangan dong. Itu kan di luar begitu. Ya, nanti next podcast Borox ya. Oke ada dong. Gua, ada Kobo, ada Upi, Oh ada seru, Dilan. boleh dong pasti. Ya. Oh seru banget ya, podcast Borox. Podcast Borox, Kobo dalam bentuk manusia nih. Wih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita lihat podcast selanjutnya siapa ya, karena sudah mulai berbahaya. Terima kasih Bang Winda. Thank you, Lan. Jangan lupa subscribe, kita absen bareng nanti ya. Komentar di bawah untuk di absen. Bye bye semua, assalamualaikum.